sometimes, what else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I won't let go. Baik, selamat sore Feren Valentina selaku calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ, para perwakilan dari organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, calon ketua dan wakil ketua dari organisasi kemahasiswaan FKIKWJ, dan seluruh peserta yang hadir dalam Zoom hari ini maupun yang menonton melalui streaming YouTube. Selamat datang di audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ periode 2022-2023. Perkenalkan, saya Jericho yang akan bertugas sebagai MC acara audiensi umum bagi calon ketua dari Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ. Saya akan dibantu pula oleh rekan saya, Saudari Eugenia, sebagai moderator untuk sesi tanya jawab nantinya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap hadir selama audiensi dari awal sampai akhir, serta untuk melakukan screenshot Zoom sebagai bukti kehadiran, sebab akan diadakannya undian door prize bagi beberapa peserta yang beruntung. Sebelum mulai acara, ada baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya. Kepada Saudari Joyce Nidia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, doakan saya pimpin secara Kristen untuk para peserta audiensi lainnya dapat mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat limpahan-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada audiensi umum ini dalam keadaan sehat. Kami hari ini berkumpul hendak untuk melaksanakan audiensi umum untuk calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Sekiranya Engkau dapat memberkati kami sehingga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat mempersiapkan terpilihnya calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa yang bertanggung jawab dan berkomitmen penuh dalam menjalankan amanahnya ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Saudari Joyce Nidia atas doanya. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dan rundown acara untuk audiensi hari ini. Berikut tata tertib audiensi. Calon ketua diberikan waktu 30 menit untuk presentasi. Calon ketua diperbolehkan mengajukan penambahan waktu presentasi atas persetujuan minimal 1/3 jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Selama presentasi berlangsung, audiens dimohon untuk menggunakan fitur mute. Berikutnya adalah rundown acara. Berikut rundown-nya akan dimulai dengan pembukaan, presentasi oleh calon ketua, sesi tanya jawab pertama, kedua, ketiga, dan tambahan bila ada, dan ditutup dengan penutupan. Baik, berikutnya merupakan sesi presentasi dan sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Pada Saudari Eugenia, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Saudara Jericho atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eugenia sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi dan tanya jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ periode 2022-2023. Sesi presentasi akan dibawakan oleh calon ketua dari BPM FKIKWJ, Feren Valentina. Untuk Saudari Feren Valentina, waktu dan kesempatan kami serahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan MC. Selamat sore semuanya, baik kepada Ketua Ormawa yang hadir maupun teman-teman semua. Saya akan memulai pemaparan saya sebagai calon Ketua BPM 2022-2023. Boleh di next. Berikut outline yang akan saya paparkan. Yang pertama ada perkenalan, lalu ada visi dan misi, kemudian ada susunan kabinet, dan yang terakhir ada program kerja. Boleh di next? Oke. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Feren Valentina dari Prodi Farmasi Angkatan 2019. Saya beragama Buddha dan pada layar tertera ID line, nomor telepon, dan email di mana kalian bisa menghubungi saya. Boleh di next? Berikutnya, saya akan memaparkan mengenai visi misi. Visi saya adalah
membantu dan mewujudkan dan juga menjadi wadah kepada mahasiswa-mahasiswa FKIK UAJ untuk lebih berkembang dan membangun hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan dekanat. Demi tercapainya visi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa misi yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi, baik di dalam FKIK UAJ maupun di luar FKIK UAJ. Yang kedua, mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh para anggota, baik soft skill maupun hard skill. Yang ketiga, menjalin hubungan dan membangun komunikasi yang baik antar anggota internal dengan seluruh mahasiswa, dekanat, dosen, staf, dan karyawan FKIK UAJ. Yang keempat, mendukung segala acara yang dibentuk atau dibuat oleh para organisasi mahasiswa lainnya. Yang terakhir, yaitu membangun kerjasama yang baik antar organisasi mahasiswa yang ada di dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Next, oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai realisasi dari misi-misi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu menjalin dan menciptakan hubungan yang baik. Oke, hubungan dengan Ormawa dapat dilakukan dengan menjaga komunikasi, mengadakan rapat Ormawa, serta mengadakan evaluasi terhadap Ormawa-Ormawa yang ada di FKIK UAJ, sehingga Ormawa tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, hubungan dengan mahasiswa, yaitu dengan menyalurkan informasi-informasi yang berkaitan dengan mahasiswa secara cepat, baik mengenai aspirasi maupun informasi lainnya, seperti informasi mengenai seminar-seminar yang diselenggarakan dari pihak universitas. Kemudian, hubungan dengan dekanat, di mana kita akan menerima pendapat dan masukan yang diberikan dekanat, serta memberikan masukan kembali kepada dekanat, sehingga terdapat timbal balik antara BPM dengan dekanat, dan begitu pun sebaliknya. Lalu untuk mendukung acara yang dibentuk oleh Ormawa lain dapat dilakukan dengan melakukan fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini akan memberikan evaluasi dan saran terhadap acara-acara yang dibentuk di dalam FKIK UAJ, sehingga acara tersebut akan lebih baik ke depannya. Boleh di next? Oke. Kemudian terdapat susunan kabinet selama 1 periode ke depan jika saya terpilih menjadi ketua BPM selanjutnya. Paling atas ada ketua, kemudian ketua akan dibantu oleh wakil, bendahara 1 dan 2, sekretaris 1 dan 2. Kemudian BPM akan terdapat 3 divisi, di antaranya adalah HOP, yaitu hubungan organisasi dan pengawasan, di mana HOP ini memiliki 2 subdivisi lainnya, yaitu pengawasan dan hubungan organisasi. Kemudian ada Humas, dan yang terakhir ada Aspirin, yang memiliki 2 subdivisi lainnya, yaitu aspirasi dan pengembangan. Boleh di next? Baik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai program untuk jika saya terpilih. Boleh next? Oke, yang pertama adalah BPH dan formatur. BPH itu sendiri merupakan singkatan dari Badan Pengurus Harian. Dia ini akan bertanggung jawab dan mengatur keberlangsungan di dalam BPM FKIK UAJ itu sendiri. Kemudian formatur BPM ini bertugas untuk mengatur regenerasi dari BPM FKIK. Boleh next. Untuk program kerjanya, yang pertama ada pemilu BPM FKIK. Pemilu ini diadakan secara serentak dengan pemilu organisasi lainnya dengan perlakuan yang sama, di mana pemilu ini di bawah tanggung jawab formatur. Lalu ada latihan dasar kepemimpinan. Program kerja ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh anggota BPM FKIK itu sendiri, terutama mengenai kepemimpinan. Lalu ada pleno BPM. Pleno ini biasanya diadakan pada setiap awal kepengurusan. Ini dilakukan agar semua anggota BPM dapat mengetahui apa yang dilakukan BPM selama 1 periode ke depan. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada divisi HOP, yaitu hubungan organisasi dan pengawasan. HOP merupakan divisi yang bertugas sebagai penanggung jawab saat menjadi wadah dan dalam melakukan rapat-rapat besar dengan ormawa-ormawa yang ada di FKIK UAJ, dan juga bertanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap acara-acara yang dimiliki oleh FKIK UAJ. Boleh di next? Oke. HOP memiliki 2 divisi.
Yang pertama adalah divisi pengawasan. Subdivisi ini akan melakukan fungsi pengawasan terhadap organisasi badan eksekutif lainnya. Subdivisi yang kedua adalah hubungan organisasi mahasiswa. Subdivisi ini akan bertanggung jawab dalam melakukan rapat-rapat besar dengan ormawa-ormawa di dalam FKIK UAJ. Program kerja yang dimiliki oleh subdivisi ini diantaranya adalah yang pertama, musyawarah kerja atau bisa disebut sebagai musker, di mana musker ini adalah rapat besar yang dilakukan pada saat awal kepengurusan setiap ormawa, di mana ormawa-ormawa tersebut akan hadir dan memaparkan program kerja yang dimilikinya selama satu kepengurusan ke depan. Lalu, program kerja yang kedua yaitu RPPK 1 dan 2. RPPK merupakan singkatan dari Rapat Pertanggungjawaban Program Kerja, di mana ini merupakan lanjutan dari musyawarah kerja itu sendiri. Pada RPPK 1, Ormawa akan memaparkan program kerja yang sudah dilakukannya selama setengah periode kepengurusan. Sedangkan pada RPPK 2, Ormawa akan memaparkan kembali program kerja yang sudah dilakukannya selama satu periode kepengurusan, di mana ini akan dilakukan pada saat akhir kepengurusan. Selanjutnya ada pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan ini dilakukan secara serentak antar organisasi FKIK UAJ seperti Himaku, Himafar, SM, dan BPM itu sendiri. Proses pemilu ini dimulai dengan memberikan kabar kepada ketua-ketua organisasi yang bersangkutan atau melakukan sosialisasi agar organisasi mulai mempersiapkan anggota-anggotanya untuk mencalonkan dirinya menjadi ketua dan calon wakil ketua. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan berkas, lalu ada audiensi, kampanye, masa tenang, dan hari H pemilihan. Pemilihan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa aktif FKIK UAJ. Kemudian ada kalender Ormawa. Pihak HOP akan menanyakan dan memverifikasi acara-acara apa saja yang akan diadakan selama 1 bulan ke depan. Kalender Ormawa ini berbentuk G-sheet, di mana G-sheet ini bisa diisi dan dapat dilihat acara-acara apa saja yang dilakukan selama 1 bulan ke depan. Pihak HOP akan merekap data tersebut dan kemudian hasilnya akan dikirimkan kepada bagian Humas BPM, sehingga bagian Humas akan memposting hal tersebut. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai subdivisi pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk membantu acara-acara yang berlangsung di FKIK UAJ sehingga acara-acara tersebut dapat ke depannya akan dapat berjalan lebih baik lagi. Pengawasan ini berupa dengan memberikan evaluasi dan saran kepada pihak acara tanpa mengganggu proses jalannya, di mana acara-acara tersebut berada di bawah badan eksekutif seperti Senat Mahasiswa, Himaku, dan Himafar. Kemudian, subdivisi pengawasan akan melakukan sosialisasi kepada ormawa-ormawa, agar ormawa yang bersangkutan dapat mengerti tentang alur pengawasan, sehingga BPM menjadi lebih transparan terhadap ormawa lain mengenai proses atau jalannya pengawasan itu sendiri, di mana pengawasan ini akan ada berkas yang akan diterima dan diserahkan dari pihak acara ke BPM dan dari BPM ke pihak acara. Boleh di next? Baik, selanjutnya divisi aspirin atau aspirasi dan pengembangan. Aspirasi dan pengembangan ini bertugas untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa kepada pihak pengelola kampus yang bersangkutan ataupun dekanat, dan juga melakukan pengembangan kepada anggota-anggota BPM itu sendiri. Boleh next. Aspirasi untuk subdivisi yang pertama yaitu adalah aspirasi. Subdivisi inilah yang bertugas untuk menampung, merekap, dan meneruskan aspirasi-aspirasi yang dimiliki mahasiswa kepada pihak yang bersangkutan. Program kerja yang dimiliki oleh aspirasi ini sendiri adalah yang pertama ada Daily Aspiration, kemudian ada Aspiration Week,
Yang ketiga ada monthly aspiration, dan yang terakhir ada forum diskusi mahasiswa. Boleh di next? Oke. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu mengenai proker yang dimiliki oleh aspirasi ini. Yang pertama, daily aspirasi. Daily aspirasi ini biasanya itu berisi aspirasi-aspirasi umum terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh FKIK UAJ. Aspirasi ini dapat disampaikan mahasiswa kepada pihak BPM, baik melalui sosial media maupun melalui anggota BPM itu sendiri. Kemudian kedua ada monthly aspiration. Aspirasi ini akan disampaikan oleh mahasiswa melalui G-Form selama masa online ini. Di mana G-Form ini bisa disebut sebagai kotak aspirasi. Aspirasi ini bersifat bebas dan kemudian akan disortir dan ditindaklanjuti. Lalu ada Aspiration Week. Aspirasi ini dilakukan secara besar-besaran selama 1 minggu, di mana mahasiswa dapat menyalurkan aspirasinya melalui G-Form yang sudah dibuatkan oleh pihak aspirasi, dan kemudian aspirasi ini itu biasanya itu bersifat evaluatif. Kemudian aspirasi yang sudah disampaikan ini akan direkap oleh pihak aspirasi, dan kemudian akhir dari Aspiration Week ini berupa Fordim atau forum diskusi mahasiswa, di mana Fordim ini akan mengundang orang-orang yang bersangkutan seperti dekanat, BKAK, dosen, dan lainnya. Biasanya program kerja ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak Kastrat untuk membuat kajian. Semua aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada BPM akan dimasukkan ke dalam database aspirasi, yaitu berupa G-Sheet, di mana database ini akan membantu mahasiswa mengetahui kelanjutan dari aspirasi yang dimilikinya. Boleh di next? Baik, subdivisi kedua yang dimiliki oleh aspirasi adalah pengembangan. Program kerja yang dimiliki dari pengembangan itu diantaranya yang pertama ada pelatihan proposal dan LPJ. Pelatihan ini dilakukan agar pihak sekretaris dan bendahara dari BPM dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai alur proposal dan LPJ. Lalu yang kedua ada pelatihan internal, di mana program kerja ini dapat membantu anggota BPM untuk lebih mengembangkan soft skill yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada angket evaluasi kinerja internal. Lalu yang keempat ada hakrab atau makrab BPM. Ini dilakukan agar lebih mempererat hubungan antar sesama anggota BPM. Di mana pada saat kepengurusan saya masih dilakukan secara online, maka hakrab sajakah yang akan dilakukan secara online. Lalu ada studi banding. Studi banding ini dilakukan dengan mengundang atau menerima ajakan studi banding dari BPM, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Studi banding ini bertujuan untuk bertukar pikiran mengenai program kerja ataupun cara melakukan suatu program kerja tersebut, sehingga masing-masing BPM semakin lebih berkembang lagi. Lalu yang program kerja terakhir adalah BPMD. Boleh di next? Oke, saya akan lebih menjelaskan mengenai BPMD dan angket evaluasi. Oke, untuk BPMD itu sendiri dilakukan dengan mengundang alumni FKIK UAJ untuk melakukan sesi sharing mengenai pengalamannya selama berorganisasi atau selama menjadi mahasiswa di FKIK UAJ atau pada saat pengalamannya di tempat kerja. Dengan mengundang alumni ini, dapat membangun koneksi serta dapat mengetahui peluang magang di mana tempat alumni tersebut bekerja. Kemudian ada angket evaluasi. Angket evaluasi ini dilakukan dengan mengevaluasi antar sesama anggota BPM, baik mengenai keaktifan, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, sehingga dapat dilihat perkembangan dari anggota-anggota BPM itu sendiri. Boleh di next? Terima kasih. Divisi selanjutnya adalah Humas atau hubungan mahasiswa. Humas ini bertugas untuk melakukan branding baik kepada mahasiswa FKIK maupun ke khalayak umum. Boleh next. Program kerja dari Humas itu sendiri
Di antaranya yang pertama ada pelatihan editing. Pelatihan ini dilakukan untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki baik dari anggota humas maupun anggota lain yang terkait mengenai aplikasi editing, sehingga dapat memberikan informasi yang menarik secara visual. Lalu ada sosial media. Sosial media yang dimiliki oleh BPM itu sendiri ada Instagram, OA Line, dan masih ada lagi. Kemudian ada Mading Digital BPM. Mading ini berisi mengenai program kerja yang sudah dilakukan oleh BPM dan kemudian akan dipost melalui Instagram. Lalu ada poster struktur BPM. Poster ini biasanya akan dipost pada saat awal kepengurusan, di mana poster ini bertujuan untuk mahasiswa FKIK UAJ lebih mengetahui anggota-anggota BPM itu sendiri, sehingga dapat mempermudah mahasiswa yang mau mengungkapkan atau mengutarakan aspirasinya secara langsung kepada pihak anggota BPM. Lalu ada video perkenalan pengurus BPM dan video perkenalan organisasi BPM. Kedua video ini dibuat untuk melakukan branding BPM FKIK UAJ kepada mahasiswa baru FKIK UAJ, sehingga mahasiswa tersebut dapat lebih mengenal BPM dengan lebih mudah. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan mengenai sosial media. Sosial media pertama yang dimiliki oleh BPM adalah Instagram. Instagram ini akan berisi kalender, yang pertama adalah kalender Ormawa, di mana Humas akan bekerja sama dengan pihak HOPE yang untuk melakukan posting acara-acara apa saja yang akan dilakukan oleh Ormawa-Ormawa dan UPMM yang ada di FKIK UAJ selama 1 bulan ke depan. Lalu ada hari besar, di mana Humas ini akan memposting peringatan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Natal, Tahun Baru, dan lain-lainnya. Kemudian aspirasi, di mana mahasiswa akan bisa mengutarakan aspirasinya melalui DM Instagram BPM FKIK UAJ, lalu bagian Humas akan mengirimkan aspirasi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut kepada aspirasi yang kemudian bagian aspirasi akan menindaklanjuti aspirasi yang diberikannya itu. Lalu ada OA Line. OA Line ini jika pada saat offline, OA Line ini akan memberikan informasi mengenai barang yang hilang ataupun barang yang ditemukan oleh pihak staf kebersihan. Humas akan menginformasikan hal tersebut agar pihak pemilik barang dapat mengambil barang yang hilang tersebut. Selain itu, OA Line ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai kalender Ormawa. Lalu ada BPM News. BPM News ini berisi informasi baik mengenai seminar yang diadakan oleh BKK ataupun seminar mengenai entrepreneurship dan seminar lainnya, sehingga mahasiswa FKIK UAJ dapat mengikuti seminar-seminar tersebut sesuai dengan minatnya. Sosial media terakhir yang dimiliki oleh BPM adalah YouTube. YouTube ini akan digunakan untuk melakukan branding terhadap BPM. Biasanya YouTube ini akan berisi live acara-acara yang diadakan oleh BPM. Boleh di next? Sekian pemaparan saya sebagai calon ketua BPM 2022-2023. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Feren Valentina atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertama dari sesi tanya-jawab. Sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan dan tata tertib dari sesi ini. Berikut peraturan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab dibagi menjadi 3 sesi dengan masing-masing sesi berlangsung selama 20 menit. Setiap sesi dibuka untuk 3 orang penanya. Audiens yang ingin bertanya harap menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Audiens juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada meeting ini. Audiens diperbolehkan mengajukan maksimal 2 pertanyaan setiap kali diberi kesempatan untuk bertanya, dan pertanyaan yang berhubungan dianggap 1 pertanyaan. Calon ketua diberikan waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dan 1 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Setiap jawaban dari topik pertanyaan dapat ditanggapi maksimal 2 kali oleh calon ketua dan penanya topik pertanyaan tersebut. Apabila kurang, sesi tanya-jawab dapat ditambah atas persetujuan dari minimal 1/3 jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, sekarang saya akan membuka sesi pertama dari sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Devina Azalia. Pertanyaannya, selamat sore, saya ingin bertanya, goals atau harapan apa yang ingin dicapai jika terpilih menjadi Ketua BPM selanjutnya? Terima kasih Saudari Devina atas pertanyaannya. Calon Ketua diberi waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Devina. Saya akan mencoba untuk menjawab. Goal saya untuk kedepannya itu, saya berharap bahwa BPM dapat lebih berkembang lagi terhadap program-program kerja yang ada. Salah satunya program kerjanya yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini masih terbilang baru, sehingga itu akan dilakukan perkembangan lebih lanjut. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Devina, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Saudari Devina atas tanggapannya dan pertanyaannya. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan titipan dari Dr. Felicia Kurniawan selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pertanyaannya, menurut CK atau CWK, apa kelemahan atau kekurangan organisasi BPM FKIK-WJ selama ini yang masih harus diperbaiki atau ditingkatkan, dan apa kelebihan atau kekuatan yang harus dipertahankan? Alasan menyatakan hal tersebut baik atau kurang, dan rencana perbaikan ke depannya. Yang kedua, dari upaya tersebut, apa yang perlu bantuan pimpinan FKIK? Baik, calon ketua diberi waktu 30 detik untuk mempersiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh BPM itu sendiri adalah para anggota BPM sudah bonding satu dengan yang lainnya, sehingga anggota BPM ini menjadi lebih solid lagi. Untuk kekurangannya terdapat pada salah satu proker yang dimiliki oleh BPM, yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini baru diadakan pada periode 2021-2022, sehingga masih ada beberapa kekurangan yang akan yang dialami selama
salah satunya yaitu adalah sosialisasi mengenai fungsi pengawasan itu sendiri. Sehingga masih ada beberapa ketua dari pihak acara masih kaget pada saat pihak HOPE meminta izin untuk melakukan fungsi pengawasan pada acara tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua, bantuan yang bisa dilakukan oleh pihak pimpinan adalah dengan meningkatkan dan menjaga kerjasama, seperti penyaluran informasi dan tanggapan aspirasi dari mahasiswa, serta meningkatkan koneksi antar pihak pimpinan kepada pihak PPM. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terdapat pertanyaan dari saudari Gabriela Leonita. Pertanyaannya, selamat sore, perkenalkan saya Gabriela Leonita. Saya ingin bertanya kepada calon ketua BPM. Seperti yang sudah dipresentasikan, divisi HOM akan diubah menjadi hubungan organisasi dan pengawasan. Mengapa hal tersebut dilakukan? Apakah urgensi sehingga antara HOM dan pengawasan harus dipisah menjadi dua divisi yang berbeda? Bagaimana prosedur pembagian tugas dari kedua subdivisi ini? Apakah job desk-nya boleh saling tumpang tindih? Atau HOM mengerjakan fungsi pengawasan dan sebaliknya? Baik, terima kasih Saudari Gabriela Leonita atas pertanyaannya. Untuk calon ketua, dipersilahkan untuk memikirkan jawabannya selama 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit. Maaf, maksud saya 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Gabriela. Saya akan mencoba untuk menjawab. HOM ini diubah menjadi HOPE, itu urgensinya adalah untuk memfokuskan program kerjanya, salah satu program kerjanya yaitu pengawasan, sehingga pengawasan ini, di mana pengawasan ini masih baru dan bisa lebih cepat berkembang lagi. Lalu untuk kerjanya seperti apa? Bagian HOM, maksud saya bagian pengawasan akan ada PJ-nya, di mana PJ dari pengawasan itu sendiri hanya dari pengawasan, tetapi terdapat 3 orang PJ, dua PJ ini dapat diambil dari pihak HOM atau hubungan organisasi mahasiswa. Tetapi untuk pihak HOM, untuk HOM ini ketua untuk menangani program kerja yang ada akan tetap berada dari pihak HOM ini. Jika panitia yang dibutuhkan harus berasal dari pihak pengawasan, maka hal itu bisa saja terjadi. Tetapi pihak pengawasan tidak dapat menjadi ketua untuk melakukan fungsi atau melakukan program kerja yang ada di hubungan organisasi mahasiswa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Gabriela Leonita, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Saudari Gabriela Leonita atas pertanyaannya. Selanjutnya, karena sudah 3 peserta yang bertanya, maka saya akan menutup sesi pertama, sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan membuka sesi kedua, sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan kedua,
Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan ketiga, saya peringatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Gabriela Rianita. Pertanyaannya, izin bertanya kembali terkait dengan fungsi pengawasan. Apakah untuk fungsi pengawasan ini akan dilakukan inisiasi kepada ormawa lainnya di luar SM, Himafar, dan Himafu? Boleh diceritakan alasannya mengapa iya atau tidak? Kemudian terkait dengan aspirasi, bagaimana cara Anda meningkatkan minat mahasiswa untuk memberikan aspirasinya? Baik, terima kasih Saudari Gabriela Leonita atas pertanyaannya. Untuk calon ketua, diberikan waktu selama 30 detik untuk mempersiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudari Gabriela. Saya akan mencoba untuk menjawab. Yang pertama, untuk fungsi pengawasan, untuk melakukan inisiasi itu sendiri akan terjadi, tetapi untuk saat ini tidak dilakukan terlebih dahulu karena kita masih akan melakukan pematangan terhadap ke organisasi-organisasi seperti SM, Himaku, dan Himafar terlebih dahulu. Jadi ketika sudah untuk melakukan inisiasi kepada organisasi lainnya di luar SM, Himaku, dan Himafar, maksud saya, dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk cara meningkatkan mahasiswa untuk memberikan aspirasinya itu mungkin bisa saja dilakukan dengan mensosialisasikan kembali aspirasi mengenai program kerja aspirasi ini, sehingga mahasiswa-mahasiswa lebih merasakan adanya program kerja aspirasi ini dan bisa menyampaikan aspirasi yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Gabriela, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Saudari Gabriela. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan kedua, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan ketiga, saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat.
Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka saya akan menutup sesi kedua, sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya akan membuka sesi ketiga, sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Fania. Pertanyaannya, selamat sore, saya izin bertanya, jika dilihat anggota BPM Angkatan 2019 Kedokteran dan Farmasi cukup seimbang, namun yang mencalonkan diri dari farmasi lagi. Penyebabnya apa? Padahal banyak proker BPM yang berhubungan dengan prodi kedokteran juga. Baik, terima kasih Saudari Fania atas pertanyaannya. Calon ketua diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudari Fania. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk pencalonan ini, sebenarnya tidak bisa dipaksakan, di mana pencalonan ini kembali kepada diri sendiri. Harus ada niat dan kemauan dari diri sendiri untuk mencalonkan diri, sehingga kepengurusan dari BPM ini sendiri dapat berjalan dengan baik. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Fania, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Saudari Fania. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke penanya berikutnya. Terdapat pertanyaan dari Saudari Joycelyn. Pertanyaannya, selamat sore, saya izin bertanya terkait subdivisi pengawasan. Bagaimana fungsi pengawasan ini akan dijalankan dan bagaimana BPM bisa dipercaya untuk melakukan pengawasan? Baik, terima kasih Saudari Joycelyn atas pertanyaannya. Calon ketua diberikan waktu selama 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudari Jocelyn. Saya akan mencoba untuk menjawab. Pengawasan ini akan dilakukan, yang pertama itu adalah dengan melakukan sosialisasi kepada ormawa-ormawa, sehingga fungsi pengawasan ini itu dapat lebih diketahui alur dan jalannya fungsi pengawasan. Untuk mendapatkan kepercayaannya itu sendiri, kita dapat memberitahukan bahwa kelebihan-kelebihan dari fungsi pengawasan itu diantaranya adalah memberikan saran dan evaluasi dan menjadi sudut pandang ketiga dari pihak BPM ini sendiri, sehingga acara-acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan ke depannya akan lebih baik lagi. Dan jika terjadi masalah-masalah di dalam kepengurusan acara tersebut, BPM dapat membantu memberikan saran kepada acara tersebut. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudari Joycelyn, apakah ada tanggapan?
Baik, terima kasih Saudari Jocelyn. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke penanya atau pertanyaan berikutnya. Saya ingatkan kembali, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudara Daryl Asher. Pertanyaannya, selamat sore, izin bertanya. Yang sejak tadi banyak dijabarkan, kan lebih mengenai fungsi pengawasan di kepengurusan berikutnya. Apakah ada kelebihan dari kepengurusan tahun berikutnya dari sosialisasi media? Maksud saya dari sisi sosial media, mengingat saat ini banyak branding yang dilakukan sosial media. Baik, terima kasih Saudara Daryl Asher atas pertanyaannya. Calon ketua diberi waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawabannya, dimulai dari sekarang. Baik, calon ketua dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan Saudara Daryl. Saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk kelebihan dari sosialisasi atau sosial medianya itu sendiri, itu mungkin akan lebih dikencarkan lagi, seperti melibatkan anggota-anggota untuk melakukan branding, baik itu branding terhadap BPM maupun terhadap FKIK UAJ itu sendiri, yaitu dengan mungkin merepost atau melakukan Instagram Story yang dilakukan oleh anggota BPM itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Saudara Daryl, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Saudara Daryl. Selanjutnya, karena sudah sebanyak 3 peserta bertanya, maka saya akan menutup sesi ketiga dari sesi tanya-jawab. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada audiens apabila setuju untuk mengadakan sesi tanya-jawab tambahan. Sesi tanya-jawab tambahan ini akan saya buka hanya jika sepertiga dari keseluruhan audiens setuju. Apabila audiens setuju, mohon untuk menggunakan fitur raise hand. Baik, karena yang setuju tidak mencapai sepertiga audiens, maka sesi tanya-jawab tambahan tidak akan diadakan. Dengan ini, saya menutup sesi tanya-jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2022-2023. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama saya bertugas sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Eugenia telah memimpin sesi tanya-jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2022-2023. Acara selanjutnya adalah pengisian evaluasi audiensi hari ini. Bagi para peserta, dimohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan pada kolom chat atau link barcode yang terpampang pada layar, agar acara-acara berikutnya dapat lebih baik ke depannya. Diingatkan pula untuk mengupload screenshot bukti kehadiran audiensi sebagai syarat mengikuti undian door prize. Waktu yang diberikan adalah selama 5 menit dimulai dari sekarang.
Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's 100. 패킷 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 나 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 sweater cut back. Plain Jane get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that, like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah. Bring out the water, bitch. Yeah. Like big. Dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. You gon' like dum 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 dum. How you like that? Dum 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 dum. Baik, waktu pengisian evaluasi sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaannya. Berikutnya, mohon seluruh peserta Zoom untuk on-cam dan senyum agar seksi Bubdok dapat mendokumentasikan audiensi umum hari ini. Bagi yang belum on cam, boleh on cam dulu untuk dokumentasi ya. Oke, di sini ada 2 slide. Mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Baik, terima kasih Bubdok. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Sebagai penutup audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, mohon Saudara Ivan Christian Simanung Khalid untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih kepada MC.
Sebelum menutup kegiatan audiensi kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristen, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena hari ini telah selesai kegiatan audiensi umum calon ketua BPM Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah melancarkan kegiatan audiensi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkatilah kegiatan audiensi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kami ke depannya Tuhan. Berkati juga para paslon dan para panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai hari terakhirnya nanti Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Jagailah dan berikanlah kami selalu kesehatan dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Saudara Ivan Christian Simanungkalit atas doanya. Dengan ini, audiensi umum calon Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ periode 2022-2023 dinyatakan selesai. Terima kasih banyak kepada Feren Valentina selaku calon Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKWJ, para Ketua dan Perwakilan Ormawa, calon Ketua dan Wakil Ketua Ormawa, serta seluruh peserta mahasiswa FKIKWJ yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami, terima kasih. Peserta sudah diperbolehkan meninggalkan Zoom meeting.